ya. Jadi yang satu tetap fokus atau tetap berada pada posisi seperti ini, ya. Kemudian yang satu membuka, ya, membuka seperti contohnya. Membuka dimulai dari dagu dulu, ya, atau mandi bulat. Ya, kita mulai dari mandi bulat dulu. Kemudian ketika sudah terbuka di mandibulanya, pindah posisi, ya. Jadi yang tadinya penolong pertama, ya, kita anggap yang atas ini penolong pertama, kemudian yang samping penolong kedua, ya. Penolong pertama seperti ini, ya. Penolong kedua membuka dari dagunya. Nah, setelah terbuka, ya, pindah, ya. Jadi ini dipertahankan oleh orang kedua. Jadi seperti kayak posisinya nekek, ya, posisinya seperti ini, seperti digambar, ya. Nah, ganti yang lepas, yang penolong pertama. Yuk, coba ada yang bisa membantu satu orang? Ya, coba satu mas, kamu sini. Nah, saya penolong pertama, mas siapa? Habis penolong kedua. Ya, jadi posisinya seperti ini. Nah, buka dari dagunya, kemudian setelah selesai Mas Habib, nah sini pegang aja ini. Nah, Biar ini. Penolong yang pertama melepas Helm. Gitu ya. Bisa ya, bisa dibayangkan, bisa dilakukan. Nah, itu cara membuka helm pada korban atau cedera servikal. Setelah itu bisa langsung dipasangkan neck collar. Neck collar tahu ya, yang ada di leher. Ya, kalau misalnya kejadian ini terjadi di lapangan, kemudian tidak ditemukan neck collar, bisa kita buat neck collar buatan. Bisa dengan menggunakan kardus misalnya, kemudian dengan menggunakan sandal jepit gitu ya, atau sandal itu juga bisa. Ya, ketika memang tidak ada, ya, kalau kita membuat mitela kan mudah ya, misalnya pakai baju atau kalau perempuan pakai kerudung gitu ya. Nah, itu bisa kita manfaatkan jadi mitela. Ya, ketika tidak ditemukan, ya sudah, kita menggunakan neck collar buatan. Kecuali tim medis itu sudah datang, kemudian sudah membawa peralatannya, ya langsung kita posisinya seperti ini tadi, ya. Setelah keluar kita posisikan seperti ini, kemudian penolong kedua itu memasang neck collar dari bawah. Nah, tetapi kalau tidak ditemukan, ya kita bisa menggunakan yang tadi, bisa kardus, ya, kardus yang agak keras ya tentunya ya, supaya bisa menumpang si servikal. Nah, kita letakkan kiri dan kanan. Nah, setelah itu bisa kita balut dengan mitelanya, ya, seperti ini misalnya. Kemudian ada di sini, samping sini kita beri sandal atau kita beri kardus, ya. Kemudian kita tali, ya. Ingat, tali tidak boleh kencang-kencang karena di sini nanti akan mengganggu peredaran darah, pernapasan dan lain sebagainya. Ini kalau misalnya ini terjadi di lapangan, ya. Ada yang ditanyakan terkait tentang cara pelepasan helm atau penanganan cedera servikal ketika korban itu menggunakan helm? Ada? Ada? Siapa? Angkat tangan? Atau masih belum terlalu paham?
Paham semua? Ya, jadi bisa ya. Besok kalau misalnya Ya, tadi ini Pak, kan ada sih Pak, sebagian orang awam kan belum mengetahui tata caranya melakukan kesardurian ini. Jadi kan biasanya orang awam itu kan ngelepas helmnya kan secara nggak spontan. Itu gimana Pak? Nah, ketika misalnya memang orang awam gitu ya, ketika orang awam ya tentunya ya kita tidak bisa berbuat banyak, tetapi ketika kita mengetahui hal itu ya sebaiknya kita ambil alih. Mohon maaf, apakah boleh saya bantu dengan menyebutkan identitas mas-mas dan mbak-mbaknya semua? Ya kebetulan saya kuliahnya di kesehatan. Apakah boleh saya bantu? Misalnya ditemukan oleh orang awam yang bukanya sembarangan. Ya. Begitu juga ketika kita mau menolong korban pada kecelakaan, ya. Jangan malah lari, tapi sebutkan identitas kita sehingga kita bisa membantu semaksimal mungkin. Ya. Gitu. Nah, kalau kita tahu ya kita ingatkan atau kita ambil alih. Ada lagi? Ada lagi? Yang cewek-cewek ada yang ditanyakan? Paham? Cara melepasnya paham? Ya, kalau paham kita sekarang praktikum pembebasan jalan napas. Jadi pada korban kecelakaan biasanya dia terjadi sumbatan jalan napas. Ya, banyak faktor. Yang pertama ya tadi adanya cedera. Ya, kalau tidak ada cedera kemudian posisi tidak anatomis sebagaimana mestinya sehingga dia akan menutup jalan napas terutama. Ya, mungkin teman-teman tidak asing lagi mendengar ABC. Ya, apa ABC? Airway, breathing, sirkulasi. Breathing, sirkulasi. Airway apa? Jalan napas. Breathing, sirkulasi, peredaran. ya sebenarnya sampai ada E ya, tapi belum ya. A B C D E ya, E nya apa? Exposure atau pemaparan atau dia terjadi akibat apa ya. Nah di sini kita masuk di praktikum yang kedua yaitu pembebasan jalan napas ya. Tadi ketika dicurigai ada helm pasien sudah dilepas ya, kita lanjut di kasus yang tadi sebagai contoh, helmnya sudah dilepas, kemudian kita bebaskan dulu jalan napas ya. Tentunya bagaimana cara kita mengetahui pasien ini ada gangguan jalan napas atau tidak, yaitu kita lakukan hetil chilling ya. Sebelum kita lakukan hetil chilling tentunya kita look, listen, and feel ya. Kita look, lihat gerakan dadanya, ada enggak kembang kempis dada, ada enggak naik turun dadanya. Look, kita lihat ya, kita lihat, look, listen, and feel. Biasanya kita dari samping kanan ataupun kiri ya. Look, listen, and feel secara simultan atau secara berbarengan ya, sambil cek nadi yang di leher apa? Karotis. Kemudian kita look, listen, and feel. Kita lihat gerakan dadanya ya. Kita menghadapnya ke sini ya, ke tubuh pasien ya. Sambil telinga diletakkan atau ditempelkan di dekat hidung sehingga kalau ada pernapasan ya
ada kayak hembusan itu, berarti jalan napasnya baik-baik aja. Ya, kita look, listen, and feel. Ya, kita lihat, kita apa lagi? Look, listen, kita dengarkan apakah ada hembusan-hembusan ya di telinga kita dari hidung si pasien. Feel, kita rasakan. Ya, tentunya kalau ada suara-suara ataupun hembusan berarti dia tidak mengalami sumbatan jalan atau gangguan jalan nafas. Kalau tidak terjadi seperti itu ya sudah, tidak usah kita lakukan tindakan lain. Tetapi ketika tidak diketemukan tadi ya, kita lakukan hetil chinlift ya, hetil chinlift dari atas ya, bisa ya kalau penolongnya 2. Tetapi kalau penolongnya 1 dari sini ya, hetil, tergantung hetil chinlift itu bisa dilakukan secara bersamaan dengan syarat tidak ada trauma servikal dan mandibular. Ya, hetil chinlift pasien dihiperekstensikan. Ya, ini kepalanya nggak bisa. Ya, jadi kepalanya didengakkan. Ya. Nah, tangan memegang dahi. Ya, kemudian si ini memegang ya si dagu ya, yang ini bawah dagu, kemudian didorong ke atas. Dorong ke atas sambil dibuka mulutnya. Itu dengan syarat ketika tidak terjadi cedera servikal dan mandibular. Tetapi jika terjadi salah satu dari dia, apakah cedera servikal, apakah cedera mandibular, nah itu ada caranya sendiri. Ya, kalau terjadi cedera servikal ya, itu tidak boleh kita atau cukup kita lakukan hetil saja ya, karena apa, tidak boleh didengakkan, nanti sini patah ya, cukup seperti ini lurus biasa. Nah, ini dibuka ya. Tetapi kalau ada trauma mandibula ya, tidak boleh ditarik ya. Kalau yang tadi cukup seperti ini tapi masih bisa ditarik dagunya ya. Kalau ada cedera mandibula ditarik potol nanti ya. Jadi cukup gini dan dibuka aja kalau ada cedera mandibula. Tetapi kalau cedera servikal masih bisa ditarik seperti ini, chinlift ya. Nah, ditarik dagu, ditarik ke depan, kemudian mulut kita buka. Paham? Ya. Tapi posisinya tidak boleh ditekuk. Apa? Hiperekstensikan. Ya. Hetil chinlift bisa dilakukan secara bersamaan dengan cara tidak ada trauma servikal dan mandibular. Kalau chinlift ya, chinlift hanya dilakukan ada trauma servikal ya, tangannya gini ya, ditarik. Tapi masih bisa kita tarik dagunya, kemudian kita buka ya. Chinlift ya tidak boleh menarik, cuman ya ini terus dibuka tanpa menarik dagu. Itu paham? Insyaallah. Nah, itu pembebasan jalan nafas ya.
atau head tail chin lip ya. Nah, kemudian ketika sudah kita lakukan head tail chin lip juga tidak diketemukan napas, tidak kok sudah dibuka jalan napasnya kok Gak napas. tetap tidak ada napas ya. Coba kita finger swipe ya, finger swipe tahu Belum. ya, finger swipe kita lakukan finger swipe yaitu tangan kita seperti ini Suaranya. ya, tangan kita seperti ini ya. Kalau misalnya terjadinya di lapangan kita lakukan finger swipe, tetapi kalau misalnya di rumah sakit ya bisa langsung kita section ya, dengan membuka mulut ya, buka mulutnya ya, kita finger swipe dengan memasukkan ibu jari dulu ya. Kan kita curigai biasanya adanya misalnya darah dalam mulut, kemudian adanya seperti dahak gitu ya. Kalau orang tidak bernapas atau koma itu kan muncul ya. Nah, kita lakukan finger swipe, kita buka mulutnya, kemudian kita masukkan dulu Ibu jari. jarinya dulu, telunjuk masukkan ibu jari. Nah gini kita masukkan, kemudian setelah itu baru kita tarik dengan ibu jari ya, seret, posisinya seperti ini. Bisa ya? Masukin. Hah? Darah-darah yang ada di dalam mulut itu ya, siapa tahu kan kesumbat nggak ada napas itu karena Darah. di sini adanya darah ya. Ya, kita finger swipe ini ya, posisi seperti ini. Yang masuk telunjuk, kemudian telunjuk sudah masuk sampai di telak ya, sampai di telak, apa bahasa Indonesianya telak? Tenggorokan ya. Nah, baru ditarik ke luar, kita keluarkan semua. Nah, Shoot. itu cara pembebasan jalan napas di lapangan. Di lapangan. Ketika di rumah sakit ya langsung kita lakukan Suction. ya, atau kita langsung lakukan pemasangan OPA. Tahu ya OPA ya? Tahu nggak? Belum, Pak. Bukan OPA ya, tapi OPA, oropharyngeal tube. Ini Oropharyngeal. gunanya apa? Untuk membuka jalan nafas ya, membuka jalan nafas. Bisa dilakukan ketika tim medis itu sudah datang di lapangan, ataupun bisa dilakukan ketika sudah berada di rumah sakit. Cara memasang OPA yaitu seperti ini ya, nanti dibalik, jadi Dibalik. gini Masuk. ya, Ah. gini dulu. Nah, nanti kalau sudah masuk di tenggorokan baru kita putar sehingga tenggorokannya ini kesokong ini yang apa Ke lebih tinggi. Jadi cara masangnya gimana tadi? masuk Masuknya gini atau gini? sana. Ya, masuk. Diputar. Shoot. Ya. Nanti baru ini kita evapi. Ya, jadi ininya nanti dia dalam posisi seperti ini. Ya, buka. Iya. Putar lagi. Paham? Siap, insyaallah. Ada yang ditanyakan nggak? Ada yang ditanyakan? Masang OPA?
Masa di dalam Pak diputar tadi? Ya kan di sini kan ada ludah, masih ada ludah. Masih ada ludah. Kan enggak apa tenggorokan kita kan juga masih tergolong lebar gitu ya, jadi tidak masalah karena ininya juga bentuknya tidak melukai ya. Ya, jadi dibalik dulu, masangnya dibalik, kemudian nah itu ketika di rumah sakit bisa kita lakukan itu. Kalau tidak kita swab tadi. Ya. Ketika ini mungkin agak di luar ya, ketika ditemukan adanya sumbatan karena benda asing, seperti misalnya makan bakso, diajak ngomong, kemudian bakso telan, Cilok. ya, ya, dia kan menyumbat jalan napas. Ya. Ya. Jadi hati-hati kalau makan bakso yang kecil-kecil jangan ngomong, diajak ngomong. Ya, diajak ngomong dia masuk lagi. Ya. Nah, kalau itu kita lakukan hand maneuver atau kita lakukan penekanan. Penekanan. Ya, penekanan seperti posisinya kita ngerangkul lewat belakang bawah. Ya. Kemudian tangan kepalan, membuat kepalan diletakkan di prodesus hipoides, atau kalau kita tekan ini yang rasanya agak nyeri ya, luati ya, kalau orang bisa ngomongnya luati. Kemudian tangan yang tidak dominan bisa di atas. Jadi kalau ini orang-orang yang mungkin kedel gitu ya, berarti yang dominan berarti yang di dalam. Ya. Dengan hitungan 1 2 3 dihentakkan. Cek. Ya, kita posisinya dari belakang gitu. Nah, jadi membantu merangsang dari bawah ke tiang, Mbak, enggak kayak gitu, pada kayak gitu jadi jatuhnya nekang ya. Jadi 1 2 3 gitu ya, dengan posisi yang paling dominan ini yang mana ya, misalnya ini ya, kita di belakangnya 1 2 3 dek sambil ke atas dek gitu, merasa supaya dia itu keluar ya, dek ya. Saya paham ya. Jadi, tangan yang di dalam itu tangan dominan, yang di luar yang tidak dominan. Sampai di sini ada yang ditanyakan enggak? Kalau tidak ada, kita masuk di pembebasan jalan napas yang jauh teras. Jauh teras. Sebenarnya jauh teras tadi sudah kita lakukan di awal tadi, ketika kita membuka si helm korban tadi. Ya. Posisi pasien berbaring dalam kondisi sejajar, kemudian posisi diri di atas kepala yang tadi, seperti tadi kita ke atas, kemudian letakkan kedua tangan sisi kanan dan kiri pipi, ya. Jadi posisi jauh teras. Ya, jadi posisi jauh teras seperti ini, sambil ibu jari menekan mandibula atau dada. Ya. Ini pantemnya nggak bisa. Yang itu bisa gini-gini nggak? Ini ada
bisa didengar ini ora hiperekstensi kan. Bisa. Nah, jadi posisinya kita tetap membuka mulut si pasien dengan jempol kita, jari, kemudian ininya lurus, ya, posisi jauh teras. Tetapi jauh teras itu tidak disarankan pada pasien dengan fraktur Cervical. mandibula. Oh, boleh kita didunga. Ya, ada pasien dicurigai adanya cedera mandibula, tidak disarankan untuk jauh teras karena paktil, ya, jadi tidak disarankan. Cukup head till chin lift aja atau head till aja atau chin lift aja, ya, ketika dicurigai, ya, gitu. Ya, kalau cedera servikal boleh, karena apa, kita memposisikan leher dengan baik malahan, ya, gitu. Udah ya, ada yang ditanyakan enggak? Pemasangan Itu yang barusan berarti cuma buat membuka mulut terus dikasih napas buatan gitu Pak? untuk mempertahankan atau membuka jalan napas, ya. Jadi posisinya kepalanya dihiperekstensikan dengan posisi tangan kita seperti ini, ya, dengan ibu jari kita membuka mulut si pasien, ya. Ini juga nggak bisa diisi. Itu ya, kurang lebih kayak gitu. Nanti silakan praktek dengan temennya, ya. Ini yang laki-laki. Nah, opa sudah ya. Kemudian pemasangan neck collar tadi sudah ya, bisa dilakukan dengan menggunakan apa, mitela dengan bantuan apa, kardus ataupun sandal jepit atau apalagi kira-kira. Jilbab. Produknya buat mitela. Oh, Harus bendanya itu keras. Harus seperti kardus, sandal atau apa lagi, topi misalnya, ya, topi itu bisa. Tetapi kalau neck collar yang sepatu juga bisa. Ya, kalau neck collar yang biasa, kayaknya neck collarnya tinggal satu, dipakai paskot, ya, sama. Tidak pernah lihat ya, kalau dia masukkan dari samping dengan posisi tadi, jauh teras tadi, ya, satu orang melakukan posisi jauh teras, satunya memasukkan, ya, itu tinggal di tempel. apa, tekatkan saja. Dekatkan. Nah, itu untuk neck collar. Kemudian Kalau udah batuk sekali baru terus. Kalau batuk sekali batuk terus. nah, sandwich manuver, ya, sandwich manuver ini dilakukan pada bayi. Mungkin nanti keperawatan anak juga dapat ya, mungkin ke gawat daruratan gitu ya. Nah, kalau pada bayi biasanya pada penanganan bayi tersedak, ya, tersedak gitu, atau kalau yang dewasa yang tadi gara-gara apa, makan bakso tadi, kalau yang bayi itu bisa tersedak. Nah, posisinya kita menggunakan tangan kita, ya, ganda patung bayi, ya. Jadi lehernya kita pegang. Nah, posisi kepala lebih bawah dari kaki, ya, seperti ini. Kemudian kita tekan di bahu, Ya.
Dengan gitu. Oh, Ya. iki Itu baby. penanganan tersedak pada bayi. Kalau yang dewasa yang tadi, yang Bikinin doang bayinya. ya, kalau bayi tinggal gini aja, misalnya ini kepalanya nih, ya, Nah. ini ya, jadi lebih rendah dari kaki. Kaki. Kemudian setelah itu baru di sini kita pukul. Dorong. Kayak gitu. Tengkurap atau gimana? Tengkurap. Pak itu tengkurap. Posisinya atau Tadi bapak itu. ya, ini posisi atau sandwich manuver, ya. Sandwich. Membaringkan bayi di atas lengan dengan posisi kepala menghadap ke bawah, meletakkan pada kaki untuk menstabilkan posisi, ya, memukul bayi dengan tangan, ya, atau tumit tangan sebanyak 5 kali. Itu Dek, Gini. dek, gitu ya. Itu ibu tiri. cara membebaskan jalan napas. Ya, teman-teman harus bisa membedakan membuka jalan napas, ya, memberi napas, membebaskan jalan napas, gitu ya. Itu gitu Pak. Ya, ada yang ditanyakan? Enggak? Ya. Kalau enggak, ada materi balik bikin enggak sih? Enggak ada. Terus apa lagi di buku modul kalian apa lagi? Udah semua, tinggal imobilisasi. Nekolor. Ya, imobilisasi. Ya. Imobil. Oke, nah imobilisasi ini kita lakukan ketika pasien sudah stabil atau tindakan-tindakan tadi sudah benar-benar kita lakukan, benar-benar membantu, baru kita lakukan imobilisasi. Ya, imobilisasi yaitu apa? Bergerak. Perpindahan. Berpindah. Seperti misalnya ada kita taruh di tandung atau kita taruh di apa lagi? Enggak. Stretcher atau tandu yang bisa dibelah dua itu. Pernah lihat Ya. tandu biasanya mobil atau ambulan kegawat daruratan itu dia bawa stretcher, itu dia bisa dibagi dua, nanti samping sebelah sini dulu, nanti pindah baru sebelah sini, baru transportasi, ya, atau kita pindah ke tandu, ya. Nah, cara imobilisasinya yaitu yang pertama, karena kita tarik dari kasus yang tadi aja ya. Jadi ada 4 penolong. Yang pertama, penolong pertama itu ada di posisi kepala. Ya. Kemudian penolong kedua ada di Samping. samping. Ya. Coba sini 3 orang. Yo, nanti saya ajarkan. Penolong kedua, tangan berada di yang pertama. Penolong pertama tetap dalam posisi seperti ini, tidak boleh dirubah-rubah. Ya. Yang tadi posisi yang awal tadi ketika membuka helm tadi. Kemudian yang kedua, posisinya di sini dengan tangan berada di Ayo cepetan lah. di mana? Sini. Pundak. Punggung dan punggung dan dia jadinya kayak gini, menyilang. Sini Mas. Satu lagi. Yo berdiri. Yo berdiri. Nah, berdiri Mas. Berdiri sana. Dia di sini. Nah, sebelah sana nggak semua.
Nah, posisi ini saya hitungannya kedua ya. Penolong kedua yaitu ada di sini, kemudian satunya ada di pelvis. Pelvis itu ini tulang ekor. Itu penolong kedua. Penolong kedua itu ada di pinggang. Jadi nanti posisinya kayak gini. Semua tangan dua. Nah, posisinya nanti seperti ini. Oh, hilang. Ya, jadi penolong pertama itu ada di apa? Punggung dan pelvis. Penolong kedua ada di punggung dengan nih tumit apa lutut bawah lutut betis. Itu lagi betis keras. dengarkan dulu. Penolong kedua ada di Punggung, dan pelvis. penolong kedua ada di Punggung, 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 punggung. dengan Lutut, bawah lutut. apa? Betis, Penolong ketiga ada di betis, lutut, sama di kaki. Tumit. Bayangkan kayak gini posisinya. Oh, Coba jelaskan Mbak. Yo, yang penolong kedua ada di mana? kedua itu ada di punggung, pelvis, sama pelvis. Terus Punggung bawah lutut. Kedua. yang kedua punggung sama betis. Lah kalau punggung sama bawah Betis. jadi bisa sih jadinya gini. Nanti pulang-pulang Punggung pelvis, pelvis sama betis, betis, lutut sama tumit. Ya. Yo, Mbak En pojok mana? Yo, sebentar. Punggung pelvis. Ya, dengarkan dulu. Penolong kedua apa Mbak? Nama? Pelvis. Terus? Yang ketiga? Yang ketiga? Toh, lali toh bisa. Betis sama tumit. Lutut sama tumit. Dia ada 4 penolong Mbak. Yang pertama itu kan di sini. Nah, kedua di sini. Oh. Tiga. Kedua punggung pelvis. Pelvis sama betis. Lutut sama tumit. Di tengah, di bagian Kepala. yang kedua di punggung sama pelvis. Yang ketiga di Pelvis betis. yang ketiga keempat di Betis sama tumit. lutut sama tumit. Nah, sudah posisi seperti itu. Yang abang-abang nomor 2. Yang jadi pemandu nomor 2. Jadi harus serentak 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, jadi yang abang-abang atau jadi pemandu itu nomor 2. Ya. Selain itu ya yang paling berat nomor 2. Ya. Ya, jadi di apa-apa ya ada gambarnya ya. Punya ya temennya ya. Ya. Jadi posisi seperti ini
nggak ada batuknya full ya? Ada Pak di Tapi tandunya nggak di. Nah, jadi udah. Jadi posisinya dimiringkan dulu. Dimiringkan dulu, baru nanti dari sana ada yang memasukkan. Iya. Iya, aku mudengnya kayak gitu, makanya sama dia sama Putri ngomongnya kayak gitu. Si tandu. Ya. Yo. Jangan kasar-kasar Bim. Satu orang. Ya, kurang satu lagi. Orang. Nah, jadi posisinya tangannya tetap seperti ini. Ya. Nanti miring dulu. Dimiringkan ke sana. Nah, nanti baru dimasukkan tandu. Ya. Kemudian nanti setelah itu ganti miring sini, yang megang tandu megang ini satu kali, terus ini pindah ke sini, ya. Nah, nanti satu ada yang di situ posisinya, paham nggak? Kurang paham? Bingung ya, praktekkan dulu. Ya, yuk. Yang satu kepala. Yo. Tangan Yang kaki mana? Ya, nomor satu. Ngilang. Ngilangnya gimana? Ini. Punggung pel. Pelvis. Punggung, betis, tumit. Nah, depan. Nah, kamu ya. Satu, dua. Komando anjas, komando. 1, 2, 3 miring. Nah, ini kan ada tandu masuk. Masuk toh. Nah, ini kan ini. Terus udah masuk setengah. Udah masukkan. Nah, ini pindah. Ini nggak pindah, ini pindah ke sini. Jadi saya posisinya ke kamu pindah ke sini. Ya kan, bukan orang. Nah, ini dari sana. Lepasin, baru di. Ya. Itu kan imobilisasi. Kemudian transportasi, memindah, ya. Kalau memindah ada yang 4, ada yang 2. Harus kita Tangannya kayak ini. Kamu sini. Udah, kepala udah nggak dipegangin lagi. Ya, ini pura-pura udah di dalam tandu ya. Dengan posisi yang ini kakinya oh. Si biar aneh itu. Bisma.
Yang Iqbal itu banget itu teman-teman. CGR. Iya CGR junior. Iya. Jadi ini hitungannya 1, 2, 3. Bagiannya Anjas nggak sih yang agak kritik? Mana gini kan gerakannya? Aduh capek banget. Pokoknya yang malu orang belakang sebelah sana. Karena Kopi apa? junior. Dia melihat Kopi semuanya, junior. persiapan dari semua. Kalau yang depan sendiri, nggak tahu yang belakang siapa. Itunya itu Rizky Habib. Yang memandu. Ya, Siapa nggak celelean? Talinya oka nggak sih? antar sudah selesai. Nggak celelean. Kan? Pasti Tapi dia nggak kritik, tapi dia nggak kritik. ya tadi memang bahasa sekali bisa udah nggak ada. Ore beres. Ada. Udah kan?